Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafira Talyakarisa dari SMA Negeri 1 Sungai Liat ingin memaparkan secara singkat mengenai cerita pendek saya yang berjudul Lampu. Cerita ini menceritakan tentang Pak C yang merupakan seorang pria tua sekaligus guru bagi anak-anak di suatu kampung terpencil. Hampir setiap hari, anak-anak datang ke rumah Pak C untuk belajar. Suatu kali, salah satu muridnya bertanya tentang lampu rumah Pak C yang semakin redup, sehingga membuat Pak C tersadar bahwa lampu itu harus segera diganti. Ia mendapat ide untuk membuat biogas yang ramah lingkungan sebagai bahan bakar untuk lampu barunya. Hal ini disetujui oleh murid-muridnya. Mereka berencana untuk mengambil kotoran dari sapi-sapi Paalang. Untuk menghasilkan kotoran, sapi-sapi Paalang harus diberi makan. Oleh karena itu, murid-murid Pak C pergi ke hutan untuk mencari rumputan. Setelah berhasil mendapatkan sekarung rumputan, Udin dan teman-temannya beranjak menuju kandang Paalang. Mereka berbagi tugas, ada yang menjaga dan ada yang memberi makan. Yang bertugas memberi makan sapi harus menunggu sapi itu untuk mengeluarkan kotorannya. Setelah menunggu beberapa jam, sapi itu akhirnya mengeluarkan kotoran. Dan Udin beserta teman-temannya segera mengambil kotoran-kotoran sapi tersebut, namun sempat terhalang oleh Paalang. Dengan keberanian Udin, hati Paalang dapat diluluhkan dan akhirnya ia turut membuat biogas bersama Pak C. Pak C sungguh senang. Bermodalkan beberapa ilmu kimia yang sempat dipelajarinya di bangku semasa sekolah, mereka mengerjakan proses pembuatan biogas selama 14 hari berturut-turut. Pada hari pertama, Pak C memasukkan kotoran sapi dan air dengan perbandingan yang sama ke dalam tangki pencerna tanpa udara. Pada tangki tersebut, terjadi pemecahan bahan yang tidak mudah larut, seperti lemak, polisakarida, protein, asam nukleat, dan zat lainnya menjadi bahan yang larut dalam air seperti karbohidrat dan asam lemak yang terjadi di suhu 25 derajat Celcius di dalam tangki. Kemudian, terjadi reaksi pengasaman di mana bakteri anaerobik dapat menghasilkan asam yang penting untuk pembentukan gas metana pada proses selanjutnya. Pada suasana anaerobik, produk yang dihasilkan akan menjadi substrat pada gas metana oleh bakteri metagonik yang berlangsung pada suhu 25-30 derajat Celcius di dalam tangki pencerna. Selama 2 pekan, terjadi tahap pembentukan gas metana, di mana bakteri metagonik membentuk gas metana perlahan secara anaerob. Bakteri penghasil asam membentuk suasana ideal untuk bakteri penghasil metan, sementara bakteri penghasil metan menggunakan asam yang dihasilkan oleh bakteri penghasil asam. Pada hari pertama sampai ke-8, gas dalam tangki pencerna dibuang karena hanya mengandung gas karbon dioksida. Sedangkan pada hari ke-10 sampai hari ke-14, terdapat gas metana yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Udin dan teman-temannya meminta Pak C untuk menunjukkan api dari bahan bakar biogas tersebut, juga meminta Pak C untuk segera mengganti lampu lamanya. Semula, Pak C bersemangat untuk menunjukkan api dari hasil biogas, namun ketika ia beranjak ke ruang tamu, ia mulai merasa sedih. Ia memandang lampu tua dengan mata berkaca-kaca. Sebetulnya, ia tak rela mengganti lampu lamanya ini, sebab lampu itu sudah menemaninya sangat lama. Namun, mau tak mau lampu itu harus digantikan. Lampu itu sudah tua dan redup. Dan sebelum lampu itu hendak digantikan, ia sudah mati. Nah, lampu di sini mengibaratkan Pak C yang menjadi satu-satunya penerang dalam kegelapan, di mana ia rela mengabdi menjadi guru untuk mengejar anak-anak di kampung itu. Ia sudah kuat dan tak sekuat dulu lagi. Oleh sebab itu, harus ada yang menggantikannya. Sementara lampu-lampu yang baru mengibaratkan anak-anak di kampung itu yang nantinya bisa meneruskan peran Pak C untuk terus mengajar dan menjadi pelita di dalam kegelapan ketidaktahuan. Terima kasih.